Hi guys, welcome to our channel Metals Our Life MOL. Hari ini kami akan membahas struktur kristal atau crystal structure dari beberapa logam yang berbeda, dan titik berat kami yang dibahas adalah dua jenis struktur kristal, yaitu FCC Face Center Cubic atau bahasa Jermannya Kubis Flächenzentriert. Yang kedua adalah BCC Body Center Cubic atau bahasa Jermannya Kubis Raumzentriert. Jadi kalau Anda lihat di meja ini ada 316, stainless steel 316. Ini dengan crystal structure FCC Face Center Cubic, 304 juga Face Center Cubic, keduanya non magnetic. Aluminium, kawat aluminium juga FCC Face Center Cubic, dan ini nikel murni. Ini juga FCC, dan ini tembaga murni, kawat tembaga juga FCC. Jadi di sini hanya dua contohnya, yaitu besi atau iron ini, kawat ini BCC Body Center Cubic, dan juga kemudian sini ada pelat pure chromium, ini juga BCC Body Center Cubic. Jadi sengaja saya membawa beberapa jenis logam agar sebagai pembuktian kenapa waktu saya tekuk-tekuk itu yang satu keras, yang satu lunak gitu. Karena struktur kristal dari Face Center Cubic itu rapat, tidak ada celah, maka lebih mudah ditekuk. Kawan-kawan, di depan saya ini ada bola golf ya, supaya lebih jelas untuk membedakan antara Body Center Cubic BCC ya, BCC, sama Face Center Cubic FCC. Saya kasih ilustrasi dengan bola golf ini ya. Jadi kalau kawan-kawan lihat di sini sebelah kiri saya ini, kalau lihat di gambar ada potongan yang segitiga warna biru muda ya. Kalau saya potong untuk yang FCC dulu ya, Face Center Cubic, itu bentuknya seperti segitiga ini. Nah, kalau lebih dari satu gitar, kalau bilang lattice ya, itu makin besar, makin tinggal seperti bola biliar ya. Makin besar. Nah, kita bisa lihat di sini antara bola dan bola tidak ada celah. Jadi kalau kita bayangkan main skateboard, ini roda yang tangan kanan saya ada warna bola warna merah sebagai roda daripada skateboard. Jadi jalan di atas potongan atau cross section dari FCC ini jalan cukup mulus karena tidak ada celah gitu. Nah, itu yang menyebabkan kenapa logam dengan struktur kristal FCC itu jauh lebih lunak, gampang rubah bentuknya, plastis form ya. Karena proses perubahan bentuk itu, plastis deformation itu adalah, kalau di bahasa teknisnya itu namanya dislocation ya. Jadi pergeseran antara struktur kristal, permukaan struktur kristal. Jadi ini bola ini bergesek sama yang di bawahnya, sehingga terjadi dislocation. Nah, itu yang terjadi menjadikan perubahan bentuk. Dan itu kalau kita lihat struktur ini tidak ada kosongnya ya. Nah, sebaliknya kalau kita lihat di BCC Body Crystal Body Center Cubic, ini kalau kita potong bagian tengahnya, ini bagian tengahnya, center ruang, karena BCC ini center ruang, dan ini bagian sudut-sudutnya. Kalau kita belah diagonal,
antara atom yang di pojok-pojok ini tidak bersentuhan. Sehingga kalau kita perbesar bukan satu struktur, lebih dari satu, ini kurang lebih seperti ini gitu. Jadi kalau kawan-kawan lihat, di sini ada celah, di sini ada celah, di sini ada celah. Jadi kita bayangkan kalau kita main skateboard, kita meluncur di atas ini, habis kena atom ini ada kosong, terus kena atom lagi, ada kosong lagi, kena kosong lagi, ada atom lagi. Berarti tidak semulus yang sebelumnya gitu. Kalau yang ini kan mulus, ya, tidak ada celah. Nah, ini yang menyebabkan kita perlukan energi lebih banyak untuk melakukan perubahan bentuk. Jadi kalau bahasa orang awamnya, kalau kita tekuk barang itu, tenaga yang dibutuhkan lebih besar daripada FCC. Nah, itu yang menyebabkan kenapa memerlukan energi yang lebih banyak. Jadi ilustrasi ini saya usahakan sesimpel mungkin, terutama untuk orang awam, agar bisa dimengerti. Nah, itu kenapa alasannya kawat ini yang BCC ini jauh lebih keras gitu. Nah, saya kasih contoh ini pertama yang 316. Ya, jadi ini mudah sekali ya. Mudah sekali 316 ini. Ini karena austenitic ya. Austenitic itu FCC, Fast Center Cubic. Kemudian saya dengan 304 juga mudah ya. Ini Fast Center Cubic. Kemudian dengan aluminium juga mudah ya. Nah, ini juga Fast Center Cubic. Kemudian dengan pure nickel. Nah, ini juga Fast Center Cubic. Nah, kemudian dengan tembaga. Nah, ini juga lunak sekali ya, lebih lunak dari nikel bahkan. Ini Fast Center Cubic ya. Nah, ini yang terakhir, ini besi ya, iron ya, dan ini keras banget ya. Ini keras banget ya, jadi harus membutuhkan tenaga yang lebih besar untuk melakukan plastic deformation, perubahan bentuk ya. Karena struktur kristal ini adalah BCC, Body Center Cubic. Ya. Nah, ini untuk pembuktiannya kita akan tunjukkan dengan alat kita bahwa yang tadi kita cek benar. Ini kita akan coba di pure nickel ya. Kita akan cek. Ya, seperti Anda lihat itu nikel 200 ya. Jadi 99,951. Jadi ini murni sekali ya. Jadi kalau Anda lihat barang ini murni sekali ya. Jadi ini struktur kristalnya FCC ya. Terima kasih. Foto ini juga menunjukkan dengan sangat jelas bagaimana bidang luncur di FCC ya, Fast Center Cubic, lebih licin dibandingkan dengan BCC, Body Center Cubic, yang banyak celahnya. Dalam bahasa Inggris jadi sliding plane ya, jadi bidang luncur. Kalau bahasa Jermannya Gleitebene. 这张的照片也非常清楚地显示了华东平面如何 FCC 相比 BCC 来说更加顺畅，BCC 还有很多差距。我很高兴能够将相当复杂的经济学理论转化为变得简单并适用于我们的日常生活。高尔夫球的照片就是一个终极 FCC 和 BCC 经济结构如何成为应用科学，希望对我们所有人都有用。Saya sangat senang sekali bisa mengkonversikan teori kristalografi yang cukup rumit menjadi sederhana dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Foto golf ini menunjukkan bukti bagaimana struktur kristal FCC, Fast Center Cubic, dan BCC, Body Center Cubic,
dijadikan ilmu terapan dengan harapan bermanfaat bagi kita semua. Setelah menonton video ini, apabila kawan-kawan suka, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar mendapatkan info mengenai teknologi dan ilmu terapan mengenai logam. Terima kasih. Hi you guys, after watching this video, if you like, don't forget to subscribe and activate your notification bell in order to get and update the latest applied metal science. 谢谢你，拜拜。